Halo viewers, gimana kabarnya? Mbok Darmi sehat? Kembali lagi bersama comeback di channel Young Papa Spoiler, channel yang entah sampai kapan bisa bertahan. Oh ya viewers, jangan lupa selalu always dukung kita untuk bangun channel ini dengan subscribe, karena because dengan subscribe itu free ongkir. Baik, hari ini kita akan melanjutkan part 2 dari film Secret Society of Bone Royals. Lanjut langsung ke filmnya saja ya. Hari demi hari berlalu dan mereka semakin bisa menggunakan kekuatan masing-masing. Malam hari pun tiba. Samantha yang sudah janji pada Mike akan melihat konser, ia pun mau pergi diam-diam. Namun pada saat bersamaan bel darurat berbunyi dan mereka harus bangun dan bergegas menuju tempat untuk misi pertama mereka. Ini tidak beruntung ya guys, Sam, karena mau kencan tapi diam-diam, tapi terhalang dengan bel darurat yang berbunyi secara tiba-tiba ya guys. Baik, lanjut. Mereka sampai di sebuah gedung di mana ada berlian yang disimpan dan tugas mereka adalah menjaga berlian dari pencurian. Namun mereka semua malah mengejar penjahat. Ketika kembali, berlian itu sudah menghilang dan mereka gagal. James meminta supaya mereka merenunginya. Mereka berlima terlihat sedih dan merenungi kejadian tersebut. Di sini sangat kacau guys. Pada saat itu disuruh jaga, malah semua ikut ke atas untuk mengejar penjahatnya. Jadi berlian tidak ada yang jaga. Daripada tegang, terlintas dalam pikiran Sam untuk mengajak teman-temannya itu pergi ke pantai untuk bermain-main dan menambah kenangan yang baik-baik jika mereka sudah berpisah. I have an idea. Come on. Mereka pun dengan senang pergi ke pantai dan bermain-main untuk bermain di pantai. Mereka memutuskan untuk kembali. Di tengah perjalanan, Sam dan Januari menyuruh Roxy, Matteo, dan Tuma untuk kembali. Tersisalah mereka berdua di jalan. Sam lalu mengajak Januari ke kerajaannya. Di sana Januari diajak bermain musik. Namun tak lama kemudian datanglah Mike dengan raut kecewa. Ia hanya memanggil Samantha dan lalu meninggalkannya. Sam? Lalu Januari dan Sam pun memutuskan untuk kembali ke sekolah khusus. Di perjalanan saat baru masuk ke sekolah, Januari dan Sam dikagetkan dengan seorang yang menahan Samantha dan melemparkan Januari dengan kekuatannya. Ternyata orang itu tak lain adalah penjahat Napi 34. Beruntung mereka berhasil lepas. James pun tiba dan orang itu telah pergi. Wah, James itu pemberani ya guys. Dengan penjahat seperti dia tetap saja berani. Dan penjahat itu pun kabur. Mungkin penjahat itu tidak punya nyali ya guys sama James. James lalu menyuruh mereka masuk ke kamar. Namun Samantha malah lari keluar mengajar orang itu sampai ke dalam hutan. Sam dan Napi 34 itu bertarung. Namun Sam dihantam menggunakan pohon oleh Napi 34. Napi 34 ini menggunakan kekuatannya untuk mencabut pohon, lalu menghantam Samantha sampai terpapar. Setelah itu datanglah James dengan banyaknya tiruannya. Namun James kalah dan jatuh pingsan karena kerasnya pukulan Napi 34 itu. Setelah itu orang jahat itu menghampiri Sam yang sedang tertimbun pohon besar. Ia mengatakan kepada Samantha bahwa ia adalah pamannya yang bernama Edmond. Wah,
Gawat ini guys. Di sini Sam baru tahu kalau sang penjahat itu adalah pamannya yang dulu pernah dikabarkan telah tewas bersama ayahnya dari kecelakaan pesawat. Setelah itu Januari datang. Karena kekuatannya adalah menguasai kekuatan orang yang ia sentuh, Januari pun berhasil mengalahkannya. Pamannya Samantha pun ditangkap lagi dan dimasukkan ke dalam sel. Keesokan harinya, Samantha bertanya kepada ibunya tentang siapa orang itu. Ia mengambil kesimpulan bahwa bapaknya masih hidup. Ibunya pun menepis pertanyaan tersebut dan berkata bahwa ayahnya meninggal karena telah dibunuh oleh pamannya, yaitu Edmond. Jadi semua berita tentang kecelakaan pesawat itu adalah palsu ya guys. Ayahnya Samantha itu tidak tewas karena kecelakaan pesawat, melainkan karena dibunuh oleh sang adiknya, yaitu Edmond. Pamannya Sam melakukan semua itu karena haus akan kekuasaan. Ia ingin jadi raja, namun ditolak oleh ibunya Sam. Lalu Sam pergi dan ia pulang ke kerajaannya. Sebelum masuk kamar, Samantha menemui kakaknya yang sedang berberes. Mereka lalu berbincang menanyakan kabar, dan Eleanor pun meminta agar adiknya Samantha tidak datang terlambat pada penugatannya malam ini. Namun Sam pun terlihat kesal karena capek dan Sam pun keluar dari kamar Eleanor. Setelah itu Sam pun terlihat sedang galau di atas menara dengan bermain gitar sendiri tanpa penerangan dari cahaya lampu. Jadi setelah berdebat dengan kakaknya, Sam memutuskan untuk pergi ke menara sendirian guys, bermain musik sambil meratapi kepedihan. Kasihan sekali ya guys. Hari penobatan Eleanor pun tiba. Di sana semua pimpinan dunia datang, begitupun dengan teman-teman Sam. Namun Sam belum datang karena ia masih sedih. Ketika Pangeran Tuma menyuruh seseorang untuk memberikan makanan, orang itu tidak mau dan Pangeran Tuma merasakan ada yang janggal. Lalu ia menanyakan keberadaan Januari. Ternyata Januari mengambil kekuatan Pangeran Tuma untuk membebaskan Edmond. Edmond adalah pamannya Sam ya guys. Jadi sebenarnya Januari bersekongkol dengan Edmond untuk membantunya dalam menduduki tahta kerajaan. Setelah membebaskan Edmond, Januari mendatangi teman-temannya, namun tidak ada Sam di sana. Dengan bantuan kekuatan Pangeran Tuma, ia menyuruh teman-temannya masuk ke sel tahanan Edmond. Lalu Edmond melancarkan misinya. Di sini putri Januari ini ternyata berkhianat ya guys, karena ia memihak pada pamannya Sam, yaitu Edmond. Membebaskan Edmond dari tahanan, lalu malah ia menjebloskan Pangeran Matteo, Pangeran Tuma, dan Putri Roxy ke dalam selnya Edmond guys. Betapa kejamnya ini si Januari guys. Januari pun mencari keberadaan Samantha. Sam yang masih sedih tiba-tiba melihat lebah Matteo dan merasakan ada yang aneh. Lalu Sam menggunakan kekuatannya untuk mengetahui semuanya. Sam pun bergegas menemui Mike untuk meminta bantuannya. Namun Mike tentu menolak. Lalu Sam menjelaskan semuanya dan Mike pun percaya dan membantunya. Lalu ketika Januari tiba di rumah Mike, ia langsung dilumpuhkan oleh Mike dengan menimpanya dengan karung. Lalu Sam pergi menyelamatkan teman-temannya dan menceritakan semua yang terjadi. Lalu mereka semua menjadi tim untuk menyelamatkan semuanya, termasuk Mike. Meski Mike tidak punya kekuatan ya guys, namun Mike bekerja sebagai tim dari Sam dan ia pun berhasil meloloskan teman-temannya Sam dari penjara. Sam pergi menemui Edmond yang sedang melancarkan misinya dengan membawa alat nano yang ibu Sam tunjukkan kepada Sam waktu itu. Dan Edmond mengatakan bahwa ia akan menghapus kepemerintahan monarki dan menjelaskan bahwa itu juga yang diinginkan Sam. Namun Sam menolak dan mengatakan bahwa itu bukan kebebasan, namun pembunuhan. Di saat yang bersamaan, Roxy yang punya kekuatan menghilang, lalu ia berusaha mengambil alat nano tersebut, dan mereka pun berhasil. Sam membawakan alat nano ke rumah Mike, dan Edmond mengejarnya. Ketika Edmond sampai ke rumah Mike, ia melihat Mike membawa alat nano tersebut. Ketika Edmond ingin menggunakan kekuatannya, ia tidak bisa karena di sana ada
kerah yang ada di sel Edmond yang membuat kekuatan Edmond tidak berfungsi. Ketika alat itu akan bekerja, Mike mengarahkan kepada Edmond dan tubuh Edmond pun masuk ke dalam alat tersebut. Mereka semua pun berhasil melaksanakan tugas. Ibu Sam pun bangga akan hal itu. Lalu Eleanor menemui Sam dan berterima kasih atas perbuatannya, dan mereka pun menjadi saudara yang akur lagi, seperti masa kecilnya dulu. Di akhir film, Sam, Mateo, Roxy, dan Tuma pun diberitahu oleh ibu Sam bahwa mereka telah menangkap Edmond, namun Januari bebas. Dan film pun tamat. Nah, gimana guys dengan film ini? Jika kalian bingung, intinya film ini menceritakan bahwa anak kedua dari kerajaan itu memiliki nasib yang sangat berbeda dengan anak pertama. Anak pertama akan menjadi ratu, sedangkan anak kedua sekedar cadangan tanpa arah. Tetapi mereka memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan tugas. Nah guys, jadi itu rangkuman singkat dari film Secret Society of Second Born Royal. Jika kalian mempunyai pendapat atau mau request film, silahkan komen di bawah. Sekian rangkuman dari kami dan tunggu film-film selanjutnya. Titipkan salam kami ke Mbok Darmi. Bye bye. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.